warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ifadratul Asyura, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Kelas 1 PAIC. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Tarbiyatul Manaqib untuk menjelaskan ulang mengenai tawasul. Definisi tawasul. Tawasul adalah mengadakan wasilah, yakni perantara antara seorang hamba dengan Tuhannya saat hamba tersebut berdoa. Dalam tradisi Islam Nusantara, tawasul merupakan suatu ritual yang sudah mengakar, bahkan sudah menjadi kekhususan tersendiri dan menjadi suatu yang tidak bisa dilepas dari peribadahan umat Islam di Indonesia. Namun demikian, praktik tawasul seringkali dibumbui oleh hal-hal yang negatif, bahkan bertentangan dengan akidah Islamiyah, yang dalam hal ini dapat menjerumuskan seseorang terhadap kelakuan dosa besar dalam Islam, yaitu musyrik. Karena dalam beberapa praktiknya, kegiatan tawasul justru memberikan hak dan sifat-sifat uluhiyah, yakni ketuhanan, yang seharusnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian berpendapat bahwa seluruh tawasul yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah merupakan suatu kemusyrikan, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa seluruh macam tawasul diperbolehkan karena hal ini tidak bertentangan dengan akidah melainkan permasalahan furu' dan tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal tersebut, tawasul dibagi menjadi dua bagian, yaitu tawasul masru', yakni tawasul yang diperbolehkan, dan tawasul ghairu masru', yakni tawasul yang tidak diperbolehkan. Tawasul masru' adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara amal, kebijakan, ketaatan, dan baik berupa dengan hati maupun perbuatan fisik, atau menjauhi segala perbuatan maksiat. Tawasul macam ini adalah tawasul yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dianjurkan oleh Nabi, karena tawasul ini menyebabkan terkabulnya suatu doa seseorang. Contoh tawasul masru', yakni tawasul yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu bertawasul dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh yang pernah dilakukan atau pernah yang dikerjakan. Yang ketiga, bertawasul dengan doa orang-orang yang soleh. Yang kedua yaitu tawasul ghairu masru', yakni tawasul yang tidak diperbolehkan. Tawasul ini merupakan tawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan menyelisih kitabnya dan sunnah-sunnahnya, seperti bertawasul dengan fisik makhluk yang ada di bumi dan di langit, seperti malaikat, nabi, dan orang-orang soleh, tanpa mengikuti amal soleh yang mereka lakukan. Hukum bertawasul. Sebagian ulama mengutarakan pendapatnya antara diperbolehkan tawasul dan pendapat yang tidak diperbolehkan tawasul. Akan tetapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbolehkan tawasul dengan dasar Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan membacakan salah satu dalil yang menunjukkan diperbolehkannya bertawasul, yakni
Kebolehan tawasul. Kebolehannya bertawasul dengan Nabi adalah hadis sahih tentang syafaat yang diriwayatkan oleh para ahli hadis pada hari kiamat. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka bertawasul dengan mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan supaya Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan mereka dari penantian yang panjang. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Intinya tawasul ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, tergantung bagaimana cara praktiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.